Undang-Undang 43 tahun 2009 menjelaskan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menjelaskan arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Agar arsip tetap terjaga, dilakukan pemeliharaan melalui langkah-langkah seperti berikut. 1. Pemberkasan arsip aktif merupakan kegiatan menata arsip yang masih sering digunakan ke dalam berkas-berkas yang teratur berdasarkan kode klasifikasi, pokok urusan, atau jenis kegiatan. 2. Penyimpanan arsip adalah kegiatan menempatkan arsip aktif yang sudah diberkaskan ke dalam fasilitas penyimpanan sehingga aman, mudah diakses, dan tidak rusak. 3. Alih media arsip adalah proses memindahkan arsip dari bentuk fisik ke bentuk media lain, terutama digital, tanpa mengubah isi informasinya. 3. Pendataan arsip aktif adalah proses mencatat informasi arsip ke dalam daftar, register, atau sistem informasi kearsipan, termasuk Google Spreadsheet atau digital. Arsip yang akan diberkaskan dan disimpan perlu didata melalui langkah-langkah seperti berikut. Pertama, kolom unit pengolah. Kolom ini mencatat unit atau bagian yang memuat atau mengelola arsip sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pencipta arsip. Di sini saya menuliskan inspektorat. Yang kedua, kode klasifikasi. Kode ini digunakan untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenis urusan sehingga susunan arsip mengikuti sistem klasifikasi yang baku. Nomor berkas merupakan nomor identitas yang diberikan agar setiap berkas mudah ditelusuri secara fisik. Judul berkas berisi uraian singkat mengenai isi atau pokok persoalan dokumen seperti yang dapat Anda lihat pada contoh surat. Nomor item digunakan untuk menomori setiap dokumen ada dalam satu berkas sehingga penelusuran lebih teratur. Uraian informasi isi berkas mengacu pada deskripsi terperinci mengenai isi dari sebuah dokumen. Berikutnya, kurun waktu. Kolom ini memuat tanggal dan tahun dokumen dibuat atau diterbitkan, memberikan gambaran periode kegiatan atau peristiwa yang terdokumentasi. Jumlah dan satuan, banyaknya lembaran kertas pada dokumen yang diarsipkan. Kolom tingkat perkembangan menjelaskan apakah dokumen masih berupa konsep, salinan, atau arsip asli. Tanggal close file menandakan kapan berkas dinyatakan selesai diproses dan tidak lagi dilakukan pendataan pada arsip. Jadwal retensi arsip. Kolom ini berisi masa aktif dan masa inaktif untuk menentukan berapa lama arsip harus disimpan sebelum dimusnahkan atau dipermanenkan. Kolom keterangan diisi dengan informasi tambahan seperti kondisi fisik arsip atau catatan penting lainnya. Tempat penyimpanan menuliskan lokasi fisik berkas seperti rak, shelf, atau box sehingga memudahkan temu kembali pada arsip. Kolom klasifikasi keamanan menjelaskan tingkat kerahasiaan dokumen, apakah terbuka, terbatas, atau rahasia. Dan terakhir, kolom hak akses mengatur siapa yang diperbolehkan melihat atau menggunakan arsip tersebut untuk menjaga keamanan informasinya. Arsip yang telah tercatat dalam daftar arsip aktif, selanjutnya arsip diberkaskan dan disimpan dalam folder arsip dengan satu kegiatan yang sama. Arsip disimpan secara berdiri pada map gantung di rak file gantung.